Seseorang bernama O.J. Simpson, saya lupa intinya bagaimana tentang profilnya gitu ya. Dia pernah berkata bahwa kita itu mulai meniti menuju puncak, mulai berjalan menuju puncak saat kita itu mulai memikul tanggung jawab secara penuh dan berhenti membuat berbagai macam alasan. Jadi memang kalau kita bicara mengenai tanggung jawab, ya semua orang pasti tahu gitu ya, bahwa tanggung jawab itu adalah sesuatu yang cukup penting. Tetapi kalau hanya di level sekedar tahu, nah ini ya tidak cukup gitu ya. Tahu itu baik gitu, tapi kalau hanya sekedar tahu tapi tidak mengerjakannya, itu tidak baik. Dan kalau kita bicara mengenai tanggung jawab, itu tidak peduli gitu ya, posisinya apa, apakah dia bos atau dia itu pegawai rendahan, mohon maaf, atau mungkin anak kecil misalnya, atau mahasiswa, atau pelajar, atau orang tua. Semua pasti punya tanggung jawab, dan itu yang menjadi bagian dari hidup. Dan semakin orang dewasa, semakin orang itu ingin menuju level yang lebih tinggi lagi gitu ya, itu berarti juga mesti siap memikul tanggung jawab yang lebih besar. Pertanyaannya adalah gini, apakah tanggung jawab itu masih merupakan sesuatu yang relevan dalam dunia pendidikan? Ya, semua orang pasti jawab, ya pastilah gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau bicara tentang dunia yang nyata gitu ya, maka kita bicara bagaimana sih tentang implementasinya. Dan itu yang kita bicarakan pada edisi kali ini. Sebuah pertanyaan masuk di Quora menanyakan begini, apakah cara mengajar guru memengaruhi nilai muridnya? Jadi penanya ini pengen tahu gitu ya, apakah memang cara mengajar guru itu berpengaruh pada nilai muridnya, nilai siswanya? Kalau mau diperluas, apakah cara mengajar dosen berpengaruh pada nilai mahasiswanya? Kayak demikian. Pertanyaan ini itu bisa dipahami secara salah jika tidak melihat permasalahannya secara utuh. Artinya ada cukup banyak model pertanyaan yang seperti ini, dan konteksnya tidak jelas seperti apa, sehingga bisa menimbulkan banyak tanda tanya jika tidak hati-hati dalam menjawab. Saya memahami bahwa di Quora space-nya terbatas gitu ya, ruang yang tersedia untuk bertanya, bisa menjelaskan sangat terbatas, sehingga cukup rumit gitu ya untuk menggambarkan situasinya gitu ya. Nah, oleh karena keterbatasan ini dan juga mungkin bisa salah mengerti gitu ya, salah satu akibatnya adalah cenderung menyalahkan gurunya saat nilai siswanya itu rendah. Ini menjadi sebuah asumsi yang terjadi secara umum yang dipegang oleh masyarakat pada umumnya. Artinya nilai siswa itu rendah berarti gurunya salah. Dalam hal ini yang disalahkan termasuk adalah cara mengajarnya. Pertanyaannya benar dan demikian begitu. Karena itu adalah pandangan yang dipegang oleh banyak orang hingga hari ini. Ada sebuah kartun gitu ya yang mencoba untuk menggambarkan situasinya. Jadi di zaman dulu gitu, kalau ada anak dapat nilai rendah gitu ya, maka dia dimarahi sama orang tuanya. Tapi di zaman now ini, kalau anak dapat nilai rendah, orang tua tuh marah ke siapa? Ke gurunya gitu ya, bukan kepada anaknya. Nah, ini menjadi sebuah sindiran yang tentu saja membuat kita harusnya bisa berpikir. Saya perlu sampaikan saat terbuka bahwa tidak banyak orang yang memahami dunia pendidikan. Artinya buat orang yang belum pernah masuk dalam dunia ini, biasanya punya asumsi tertentu, dan secara umum tidak banyak juga asumsi ini kemudian diuji, diklarifikasi dan sebagainya. Sehingga muncul pemahaman umum, saya tidak tahu mulainya kapan begitu ya. Tapi memang saya mengalami masa-masa di mana ketika nilai anak itu rendah gitu ya, atau dalam bahasa yang lebih jelas tidak sesuai dengan harapan orang tuanya, maka orang tuanya memarahi anaknya. Kamu tidak belajar, kamu tidak
ngerti susahnya orang tua ini kerja, menyekolahkan dan sebagainya gitu ya. Tetapi sejak kapan tuh mulai bergeser gitu ya, ketika nilainya rendah maka yang justru dimarahi adalah gurunya. Nah, itu saya lupa kapan itu terjadi, dan sepertinya juga tidak tahu-tahu langsung buk gitu ya berubah, tapi ada satu perubahan yang perlahan-lahan begitu dalam hal ini gitu ya. Ya secara umum di zaman now ini pemahamannya adalah kalau nilai siswa itu buruk, maka guru harus bertanggung jawab. Dalam hal ini gitu ya, guru itu dianggap salah sehingga orang tua ini merasa punya hak gitu ya, merasa punya hak untuk memarahi guru karena gurunya itu salah seperti itu. Dan secara umum tidak banyak orang tua yang mengklarifikasi dengan anaknya apa yang sudah dikerjakan oleh anaknya. Mungkin pemahaman ini juga cukup kuat pengaruhnya terkait dengan apa ya? Kalau sekolah negeri mungkin agak susah logikanya. Tapi kalau untuk sekolah swasta masih masuk akal. Di sekolah swasta itu orang tua baru uang sekolah, dan ketika orang tua baru uang sekolah itu dilogikakan bahwa berarti saya ini ikut menggaji guru. Berarti saya ini bisa menjadi salah satu atasnya guru gitu ya. Jadi guru itu pegawai saya, guru itu bawahan saya gitu. Pemahaman ini membuat orang tua itu mungkin berpikir bahwa kalau begitu, kalau nilai anak saya rendah ya saya akan marahi dia, kan dia bawahan saya kan bosnya dia, seperti itu. Nah, yang kelewatan di sini cek videonya, nanti ada link di bagian deskripsi ya. Isu mengenai nilai buruk peserta didik yang kemudian dibawa ke ranah bahwa pengajarnya itu salah, tidak bisa ngajar dan sebagainya gitu ya. Itu tadi saya sampaikan juga merambah ke dunia pendidikan tinggi. Sehingga pada suatu saat saya pernah membuat cerita gitu ya. Saya cerita pengalaman menjadi guru les. Waktu itu saya tahu ada beberapa di antara mahasiswa di kelas yang juga bekerja sebagai guru les. Kemudian saya menyampaikan sebuah ilustrasi bahwa ada seorang guru les yang berdedikasi dan dia dibayar mahal gitu ya. Mahal karena memang ya sudah deal, kontraknya sudah beres begitu ya. Jadi dianggap bahwa oke, kontraknya dibayar per bulan sekian dan sebagainya. Berdedikasi artinya dia ini tidak pernah absen ketika kalau sakit. Artinya di masa ujian pun dia tetap datang ngelesi anak lesnya. Hujan pun dia tetap datang walaupun tidak punya mobil gitu ya. Ya intinya dia cukup punya dedikasi. Lalu gitu ya. Kemudian anaknya ini ternyata anaknya malas belajar. Jadi hari-hari les itu penuh dengan pergumulan gitu ya. Karena guru les ini merasa bahwa anaknya ini malas sekali dan tidak mau belajar. Dapat ditebak akibatnya anaknya tidak naik kelas gitu ya. Kemudian si guru les ini kena marah gitu. Kamu sudah tak bayar mahal, sekarang kok malah anak saya tuh tidak naik kelas, seperti itu. Dan ini saya menanyakan kepada mahasiswa, kalau kamu jadi guru les, apa yang kamu pikirkan, seperti itu. Nah, saya pernah hampir terjebak dalam situasi itu. Pada waktu itu saya punya seorang teman yang menjadi guru bahasa Inggris di sebuah sekolah, dan dia mengatakan bahwa kamu kan tidak mau ngelesi anak yang pinter gitu, maunya yang tidak pinter, ya tapi ya mesti rajin, saya bilang gitu. Ini ada yang mau les, kamu mau enggak gitu. Ya cobalah. Waktu itu saya sedang off gitu ya, enggak punya motivasi sama sekali, sehingga oke, mari kita coba gitu. Nah, kejadiannya cukup cepat gitu ya. Jadi dalam waktu sekitar 3 minggu saya mengevaluasi, ini anak memang tidak mampu secara akademik, tidak masalah buat saya. Yang masalah besar adalah anak ini malas belajar. Dia tidak punya motivasi belajar sama sekali. Akhirnya saya ngomong terusan ke orang tuanya bahwa mohon maaf om tante, saya tidak sanggup lagi ngelesi karena anaknya tidak
punya semangat belajar, ndak punya motivasi belajar. Waktu itu ditawar, kamu minta lebih tinggi gitu. Kamu bayarannya merasa kurang, tak tambah nanti gitu. Saya mengatakan, wah sorry om, tante, bukan masalah itu. Menurut saya yang diberikan sudah cukup buat saya. Tapi masalah motivasi, masalah malasnya itu yang jadi isu paling besar. Dan memang di akhir tahun ajaran saya sudah resign gitu ya, resign tanda petik gitu ya, saya tidak kontak lagi. Guru yang teman saya tadi mengatakan bahwa anak ini tidak naik kelas. Selamat gitu. Saya terbebas gitu ya, lepas dari jebakan Batman, kira-kira demikian. Tahukah Anda komentar mahasiswa? Mereka mengatakan bahwa perlakuan orang tua yang memarahi guru les gitu ya, walaupun sudah dibayar mahal, gara-gara anak ndak naik kelas, itu tidak bisa diterima. Kepada beberapa mahasiswa, saya tahu mereka juga kerja sebagai guru les, saya tanya sama mereka, terus bagaimana kalau kamu yang jadi? Ya ndak mau pak, ya saya keberatan begitu. Nah, ketika mereka menyampaikan apa yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan begitu, saya kemudian langsung mengaitkan dengan proses pembelajaran di Indonesia yang lebih menekankan pada tanggung jawab pengajarnya, menekankan pada tanggung jawab gurunya, pada dosennya, sehingga ya tadi ketika peserta didik ini nilainya buruk, maka pengajarnya jadi bulan-bulanan gitu. Pengajarnya jadi sasaran tembak pertama kali gitu. Jadi pihak terdakwa utama yang harus mempertanggungjawabkan, kok bisa nilainya buruk, kok bisa begini, ini mesti nggak bisa ngajar, mesti salah ngajarnya dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah refleksi gitu ya. Kisah yang saya sampaikan tadi membuat mereka menyadari gitu ya. Mereka menyadari jika ya kadang-kadang orang itu ketika bukan pada posisinya gitu, itu tidak merasa ada masalah. Tetapi ketika posisi itu ditempatkan pada hidup mereka menyadari, oh iya ya, ternyata tidak mudah. Ternyata itu yang terjadi, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang menurut saya cukup berharga buat mereka. Ketika ada seorang guru les yang kena masalah seperti tadi itu gitu ya, menurut saya kesalahannya hanya satu, adalah dia tidak mengundurkan diri dari awal. Sehingga mungkin gitu ya, mungkin dia butuh sekali pekerjaannya, mungkin saya tidak bisa menghakimi itu. Tetapi buat saya risikonya terlalu tinggi. Kalau toh saya sangat membutuhkan pekerjaan, buat saya risikonya terlalu tinggi, walaupun dibayar mahal dan sebagainya. Itu yang pernah saya alami gitu ya, hampir masuk jebakan yang seperti itu. Dan memang tadi saya sampaikan bahwa setelah saya resign karena saya tidak sanggup tadi, anaknya tidak lulus SMA waktu itu, bukan tidak naik, mohon maaf, tidak lulus SMA, sehingga harus mengulang kelas 3-nya. Waktu itu saya sempat ketemu sama orang tuanya, tapi bukan ketemu secara khusus ya, papasan gitu aja. Terus ngomong bahwa anaknya itu tidak naik kelas dan sebagainya. Masih nyinggung lagi, kamu sih dulu ndak mau ngajari dia gitu. Wah, saya hanya senyum saja sih gitu ya. Waktu itu ndak bilang apa-apa gitu, karena khawatir nanti kalau saya ngomong sesuatu bisa salah, karena ya ada tanda-tanda yang menurut saya agak menjebak situasinya. Itu yang saya alami. Saya sangat setuju bahwa cara mengajar guru itu pasti punya pengaruh pada pemahaman siswanya. Artinya guru yang mengajarnya kurang semangat itu akan memberikan semacam sugesti gitu ya kepada siswanya bahwa ini ilmu tidak menarik, ini ilmu tidak penting, kira-kira demikian. Atau guru yang mengajarnya mudahnya keras sekali gitu ya, membuat siswa ini merasa takut, merasa terintimidasi, merasa bahwa ilmunya ini ilmu yang angker dan sebagainya gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai pemahaman siswa, secara umum
orang menggunakan nilai sebagai ukuran pemahamannya. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena cara evaluasi juga bisa tidak bisa benar-benar memotret gitu ya, seperti apa pemahaman siswanya. Tetapi yang mau saya tekankan adalah cara mengajar guru memang bisa berpengaruh kepada nilai siswa. Cara mengajar guru bisa berpengaruh pada pemahaman siswa. Tetapi cara mengajar guru itu bukan satu-satunya faktor yang mengaruhi nilai siswa. Cara mengajar guru bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemahaman siswanya. Sehingga kita mesti lihat gitu, berarti ada faktor-faktor lain yang mesti dipertimbangkan. Ada hal lain yang mesti dimasukkan di dalam investigasi kira-kira demikian. Jadi ketika faktor lain diabaikan dan hanya menyasar pada gurunya, menurut saya itu tidak adil. Dan itu menempatkan guru pada situasi yang serba sulit gitu ya. Satu sisi dia butuh pekerjaan, tapi di sisi lain pekerjaan itu membuat dia stres gitu ya. Ini mau ngajar atau enggak? Kalau enggak berarti resign. Kalau resign enggak punya pekerjaan. Terus bagaimana keluarganya, bagaimana hidupnya dan seterusnya. Dari sisi siswa gitu ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa cara mengajar guru hanya satu faktor yang bisa mengaruhi pemahaman siswa. Hanya satu faktor yang bisa mengaruhi nilai siswanya. Dari sisi siswanya ada tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu belajar. Ketika anak yang malas belajar, kemudian berhadapan dengan guru yang mengajar dengan baik, ini tidak cocok. Artinya mereka tidak sefrekuensi gitu ya, tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena anaknya tidak mau belajar. Jadi ketika seorang guru itu akan dievaluasi cara mengajarnya, seorang guru akan dievaluasi kualitasnya sebagai seorang guru, performanya seperti apa, maka mereka yang malas belajar ini seharusnya dikeluarkan dari analisis karena dianggap sebagai outlier. Dalam statistik kita mengenal data yang menyimpang gitu ya, yang harusnya dikeluarkan walaupun tidak selalu dikeluarkan gitu ya, bisa dimasukkan untuk menjadi sebuah pembelajaran dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau bicara mengenai mengevaluasi cara mengajar guru, mengevaluasi performa guru, maka siswa-siswa yang malas ini mesti dikeluarkan. Kenapa? Karena mereka itu tidak berkorelasi gitu ya, tidak berkorelasi dengan proses belajar yang diharapkan. Jadi ketika guru ngajar dengan sangat baik, tapi dia tidak mau belajar, ini tidak cocok lagi, mesti dikeluarkan gitu. Nah, ketika siswa-siswa ini yang tidak mau belajar ini dimasukkan dalam analisis, saya melihat bahwa analisisnya itu tidak lagi bisa dipercaya keabsahannya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa ada seorang guru yang mengajar dengan baik, menyiapkan materinya, tanggung jawab dalam mengajar, ditanyai mau, diminta mengulang juga tidak ada masalah gitu ya. Tetapi ketika ada siswa yang nilai rendah gitu ya, oknum siswa gitu ya yang nilai rendah ini, kemudian gara-gara ini dia disalahkan. Gara-gara ini dia dianggap tidak berkualitas dalam mengajar. Gara-gara siswa yang malas ini dia dianggap tidak punya performa yang bagus. Tidak adil kan? Salah satu senjata yang biasanya dipakai orang yang ngotot bahwa tetap nilai buruk siswa adalah tanggung jawab gurunya, itu karena mengatakan karena gurunya gagal memotivasi siswanya untuk belajar. Nah, ini menjadi sebuah koreksi gitu ya. Kenapa? Karena pada waktu kita bicara mengenai tugas orang guru itu di ranah akademik yang seharusnya berhubungan dan menyampaikan materi belajarnya. Dan secara umum orang yang ngotot gitu ya bahwa guru itu mesti bisa memotivasi. Kalau dia tuh belum berhasil memotivasi, berarti dia tuh belum memotivasi, kira demikian. Sorry ya, biasanya yang ngomong begini itu mereka itu belum tahu seperti apa sih memotivasi orang lain. Jika Anda mengerti dunia permotivasian, Anda pasti tahu
bahwa memotivasi itu bukan hal yang mudah. Dan guru bukan motivator. Itu yang pernah saya bahas dalam sebuah video. Tidak ada setelah jadi motivator. Mungkin ada pelatihannya, tetapi itu perlu proses yang panjang, perlu pendampingan, perlu masukan, dan sebagainya. Dan ini menjadi satu koreksi buat masyarakat pada umumnya. Karena tidak banyak orang yang memahami dunia pendidikan. Ini menjadi koreksi, menjadi sebuah pengingat. Gitu. Orang tua mungkin punya pengalaman bahwa tidak mudah kok memotivasi anak untuk melakukan sesuatu. Memotivasi anak untuk tidur lebih cepat. Memotivasi anak untuk bangun pagi. Untuk membawa piring ke dapur misalnya kalau ada pembantu. Dan sebagainya. Itu tidak mudah. Apalagi kalau memotivasi anak misalnya untuk belajar. Dan anaknya tidak suka belajar. Guru punya peran sangat berat dalam hal ini. Dan ketika guru itu dipaksa memotivasi, menurut saya kita tidak menempatkan guru pada porsi yang seharusnya. Ada sedikit perbedaan antara guru di sekolah dan guru les. Kenapa? Resign dari pekerjaan buat seorang guru sekolah tidak semudah seperti guru les. Guru les terutama yang freelance ya gampang. Mau resign, mau putus kontrak gitu cepat gitu, gampang gitu ya. Tapi guru tidak semudah itu untuk resign. Apakah guru mesti resign dari pekerjaannya hanya karena ulah siswa yang malas? Kan ya tidak gitu. Mencari pekerjaan bukan perkara yang mudah. Dan seringkali ini membuat guru pada posisi yang serba sulit. Artinya mau terus apa enggak ya? Kalau terus ketemu siswa yang males. Kalau enggak terus, aku enggak punya pekerjaan. Sedangkan aku punya keluarga. Jadi ada baiknya gitu ya. Kita belajar menempatkan diri sebagai seorang guru. Menurut saya benar apa yang disampaikan oleh O.J. Simpson. Kita itu perlu membawa anak makin maju dengan berani mengikut tanggung jawab. Bukan buat alasan untuk menghindar gitu. Karena mungkin anaknya itu pamit gitu ya, pamit ke orang tuanya mau belajar kelompok dengan temannya. Orang tuanya aman, anakku akhirnya belajar gitu. Ternyata minggu depan keluar hasil ujiannya nilainya jelek gitu. Berasumsi bahwa anaknya belajar, nilainya buruk, wah pasti salah gurunya. Kira-kira demikian. Padahal belum tentu anaknya belajar loh. Mungkin anaknya itu hanya ke tempat temannya, terus di sana main game atau nonton film. Orang tua tidak pernah tahu. Dan anak mungkin takut untuk mengakuinya. Jadi berbicara mengenai korelasi gitu ya antara kemampuan mengajar seorang guru dengan nilai anak itu tidak korelasi langsung gitu ya karena nilai anak ini ditopang oleh banyak hal. Nilai anak ini ditopang dari sisi guru, mesti guru yang bertanggung jawab, guru yang menyiapkan materi dengan baik, guru yang mengajar dengan baik, guru yang mau ditanya, guru yang mau mengulang penjelasannya, guru yang mau menjelaskan secara pelan-pelan, guru yang mencoba mencari pendekatan yang berbeda supaya anaknya bisa mengerti gitu. Tapi juga dari sisi siswanya. Siswa masih belajar, siswa masih mau bertanya, mengerjakan PR-nya sendiri, mengerjakan bagiannya, membaca materinya, tanya kalau tidak mengerti, belajar saat ujian dan sebagainya. Ini menjadi dua sisi yang kita mesti bisa seimbangkan. Artinya kita tidak bisa sekali lagi langsung mengatakan guru masih salah gitu. Tidak bisa. Coba dong dilihat seperti apa kondisi anaknya. Oke, saya kira itu dulu sebagai penutup. Kita jumpa lagi di topik yang berbeda. Kita sukses ini. Sampai jumpa.